Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusina Tasya. Saya dari kelas 5B, Metodologi Penelitian. Tujuan saya membuat proposal skripsi ini atau proposal penelitian untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan untuk membuat saya mempermudah dalam membuat skripsi pada semester atas nanti. Pertama, di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini mencangkup semua penjelasan dari poin-poin judul yang saya pilih, yaitu ada pengertian hasil belajar, pengertian IPS, pengertian mind mapping, semuanya mencangkup dari judul yang saya pilih. Terus yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, rendahnya hasil belajar IPS. Siswa masih di bawah standar nilai KKM dengan syarat nilai 70. KKM, KBM yang monoton dan kurang kondusif. Selanjutnya ada kurangnya semangat siswa dan dalam mengikuti pembelajaran IPS. Terus yang selanjutnya ada batas masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian memiliki batasan masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 14 Tobuali. Terus ada rumusan masalah. Rumusan masalah menjadi fokus penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 14 Tobuali? Terus manfaat penelitian bagi siswa hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajarnya khususnya dalam pembelajaran IPS sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terus bagi guru, dijadikan bahan untuk mengoreksi kinerja guru dan dapat menjadikan solusi untuk meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus bagi peneliti, memberikan gambaran model yang baru dan menarik bagi siswa sekolah dasar dalam proses pembelajaran IPS. Bab 2 ada kajian teoretis. Yang A, deskripsi teoretis. Pertama adalah hasil belajar IPS. Yang saya bahas pertama adalah pengertian belajar. Terus pengertian belajar dapat disimpulkan bahwa suatu pembelajaran seorang individu yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungan. Terus ada jenis belajar. Ada beberapa jenis menurut para ahli. Terus dapat disimpulkan dari jenis-jenis dari beberapa ahli adalah jenis belajar merupakan bentuk dari beberapa cara seorang individu mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan memudahkan seorang individu tersebut memahaminya. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip belajar. Ada 5 prinsip. Yang pertama, perhatian dan motivasi, keaktifan. Selanjutnya ada keterlibatan langsung, terus ada pengulangan, ada tantangan, dan yang ketiga terakhir adalah hasil belajar. Pengertian hasil belajar yang saya pilih pertama kali, pengertiannya adalah kemampuan yang dimiliki seorang siswa, baik itu bersifat pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang semua komponen tersebut diperoleh melalui proses belajar mengajar. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, ada faktor internal dan faktor eksternal. Terus ada hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial IPS. Ada pengertian IPS, ada tujuan pembelajaran IPS, ada yang terakhir adalah model pembelajaran mind mapping. Pertama, pengertian model. Yang selanjutnya ada pengertian model mind mapping. Di pengertian model mind mapping juga dijelaskan
tentang langkah-langkah model pembelajaran mind mapping dan kelebihan dan kekurangan model mind mapping itu sendiri. Yang B, ada penelitian yang relevan. Saya memilih 2 penelitian yang relevan. Hubungan penelitian yang saya pilih dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping. Penelitian ini saling berhubungan satu sama lain, di mana penelitian sama-sama menggunakan model pembelajaran mind mapping untuk mengukur kemampuan siswa. Terus yang C, ada kerangka berpikir dari input, proses, ataupun output. Terus ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya dengan fakta yang ada. Hipotesis sementara pada penelitian ini yaitu H0-nya terdapat pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 14 Toboli. Yang H1-nya tidak terdapat pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 14 Toboli. Bab 3, ada metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 14 Toboli. Terus tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SDN 14 Toboli yang beralamat di Jalan Kolong 2, Kota Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Terus waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021 di bulan Desember sampai dengan Februari 2021. Terus yang C, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berbentuk eksperimen atau bisa disebut juga dengan metode kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen karena pada realitanya masih sulit mendapatkan kelompok kontrol. Komposisi kelompok tidak dirubah walaupun menggunakan 2 kelompok di dalam penelitian. Terus ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama adalah populasi. Populasi merupakan generalisasi yang meliputi objek yang memiliki nilai dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh penelitian untuk dipakai dan setelah dipahami selanjutnya dibuat kesimpulan. Populasi pada penelitian itu yaitu siswa kelas 5 SDN 14 Toboli yang berjumlah 50 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu 5A berjumlah 25 siswa dan kelas 5B berjumlah 25 siswa yang terdaftar sebagai siswa semester ganjil pada 2020-2021. Terus ada sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel disebut sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Terus ada ukuran sampel dengan 5A dan siswa 5B. Kelas 5A 25 orang, populasi 5A sampel 25 orang, 5B 25 orang. 5A kelas mind mapping diberikan perlakuan, 5B kelas kontrol tidak diberikan perlakuan model mind mapping. Terus yang E ada rancangan perlakuan. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Di sini menggunakan materi keragaman sosial budaya terdapat dalam mata pelajaran IPS dan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Terus ada strategi pembelajarannya.
Model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran yang berpusat pada pikiran atau biasa dikenal dengan peta konsep. Terus ada pelaksanaan perlakuan. Ini dijelaskan dari awal sampai akhir dalam pembelajaran. Yang F ada teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah instrumen variabel terikat yang terdiri dari definisi konseptual, definisi operasional. Terus ada jenis instrumen yaitu pilihan ganda berjumlah 40 soal, ada kisi-kisi instrumen dijelaskan di dalam tabel, ada pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Pengujian validitas menggunakan rumus RPB1 sama dengan MP dikurang MT per ST akar P dibagi Q. Terus ada perhitungan reliabilitas menggunakan rumus R11 sama dengan buka kurung K per K dikurang 1 tutup kurung dikali S kuadrat dikurang delta PQ per S kuadrat. Terus ada instrumen variabel bebas, ada definisi konseptual dan definisi operasional. Terus yang G ada teknik analisis data, deskripsi data yang digunakan untuk mengetahui suatu gambaran dari penyebaran dan penelitian, terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah menggunakan rumus rata-rata delta Fx per delta F. Median menggunakan rumus B dikurang P buka kurung 4N dikurang F per 1. Terus ada modus. Modus menggunakan rumus B1 per B1 ditambah B2. Terus ada pengujian persyaratan analisis. Ada uji normalitas, ada uji homogenitas dengan rumus F variabel F sama dengan varians terbesar per varians terkecil. Terus ada pengujian homogenitas menggunakan rumus T hitung rata-rata A dikurang rata-rata B per akar 1 per NA ditambah 1 per NB. Terus terakhir ada hipotesis statistika. H0 dibagi 1 per H1 dibagi. Terus hipotesis statistika yang terakhir. Terus ada daftar pustaka.